Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Obed Batlayar dalam Renungan Firman pada tanggal 20 April 2020. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan hari ini, saya rindu Bapak Ibu kita sama-sama alirkan pujian dan penyembahan dari hati kita dan hidup kita. Lewat pujian yang saya nyanyikan ini akan menolong kita untuk mengalir bersama dengan pekerjaan Roh Kudus yang indah hari-hari ini. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau selamanya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang tahu pujian ini, kita akan nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Ku sembah Engkau, Yesus, ku sembah Kau selamanya. Kami tahu di masa goncangan ini kami bisa berjalan tegap. Tidak akan pernah mungkin kalau kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami butuh tangan-Mu menuntun hidup kami. Kami butuh tangan-Mu menggenggam tangan kami agar supaya kami tidak jatuh tergeletak. Aku berdoa biarlah kebenaran firman-Mu yang menjadi pesan-Mu pada hari ini kepada kami anak-anak-Mu menjadi pegangan tempat kami berpijak agar supaya kami tidak jatuh di masa goncangan ini. Berbicara kepada kami karena kami siap dituntun Tuhan lewat firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya beri judul Renungan Firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memberitahukan dari hati saya kepada saudara-saudara, inilah yang Tuhan tanam di dalam hati saya hari-hari ini. Bahwa kita nggak sadar bahwa sebenarnya revival sedang melanda bumi ini, saudara-saudara. Perhatikanlah bahwa global revival sedang terjadi di bumi ini. Itu sebabnya hari-hari ini saya suka ada di hadirat Tuhan. Saya suka menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sebab itulah keindahan, kekuatan yang luar biasa kalau kita tertanam di dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, revival bukan terjadi hari-hari di lapangan KKR, di lapangan terbuka. Revival bukan terjadi di gedung gereja, di gedung-gedung. Bahkan bukan terjadi di tempat-tempat yang besar, yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan besar, yang punya nama. Tapi hari-hari ini Tuhan membawa sebuah kegerakan revival yang luar biasa. Itu bukan di tempat-tempat yang biasa, tapi Tuhan membawa revival terjadi dari rumah ke rumah, di setiap rumah anak-anak Tuhan. Haleluya. Itu yang membuat hati saya, itu pesan Tuhan yang begitu kuat di hati saya hari-hari ini. Revival sedang melanda bumi.
global revival sedang terjadi. Sadarlah bahwa global revival sedang terjadi. Dan global revival ini terjadi dari rumah ke rumah, di setiap rumah orang-orang percaya. Bayangkan setiap waktu, setiap saat, setiap rumah ada gereja-gereja, ada tempat di mana orang-orang percaya memuji dan menyembah. Amazing, luar biasa. Saya percaya inilah revival yang Tuhan harapkan terjadi di muka bumi. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan ini yang saya dapat, pesan Tuhan yang saya dapat. Bahwa hanya global revival ini yang bisa menghentikan bencana yang besar. Hanya global revival ini yang bisa menghentikan COVID-19. Yang percaya katakan amin. Kita nggak sadar bahwa iblis sedang bekerja lembur hari-hari ini. Iblis bekerja lembur dengan menunggangi perkara-perkara yang sukar hari-hari ini yang terjadi. Tapi dengarkan saudara-saudara, untuk menghadapi ini maka kita harus meminta ada intervensi sorga. Dan intervensi sorga itu terjadi lewat revival di dalam gerejanya. Nah saudara-saudara, kalau saudara mengerti ini, maka kita tidak akan lagi melayani Tuhan dengan asal-asalan. Kita tidak lagi mengiring Tuhan dengan asal-asalan, main-main. Sebab Tuhan sedang bekerja iblis sedang bekerja mati-matian, saudara-saudara. Siang malam iblis bekerja mati-matian. Itu sebabnya sebagai orang percaya saya rindu kita juga harus mengejar Tuhan mati-matian. Kita harus banyak berdoa siang malam. Kita harus banyak baca firman. Kita harus rindu melayani Tuhan. Dan saya berdoa setelah masa COVID-19 ini lewat, seluruh orang percaya, orang Kristen, tidak ada lagi yang malas-malas. Semua akan rajin beribadah. Dan saya percaya dunia akan goncang dengan hadirnya orang-orang percaya yang militan. Haleluya. Nah saudara-saudara, dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 4 Alkitab berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada orang yang dapat bekerja. Tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Firman Tuhan berkata bahwa akan datang waktu di mana saudara tidak bisa lagi bekerja. Kalau malam, ada juga yang bekerja malam. Tetapi saudara-saudara perhatikan, yang dimaksud dengan malam adalah di mana kita ingin melakukan sesuatu tapi tidak bisa. Misalnya kita sakit-sakitan, bangkrut, keluarga hancur, dan berbagai kesukaran yang terjadi. Mungkin kita sudah terbatas untuk melakukan hal yang banyak bagi Tuhan. Saudara-saudara, ada pertanyaan, kapan waktu siang itu? Waktu siang itu adalah sekarang, saudara-saudara. Ayo, mari kita bangkit, kita bekerja bagi Tuhan secara maksimal. Jangan sampai kita terlambat. Mazmur 147 ayat 10-11. Alkitab di sana menjelaskan Tuhan tidak suka dengan kegagahan kuda. Ia tidak senang pada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan itu senang kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Tetapi Tuhan itu tidak suka dengan orang yang memegahkan diri. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya hari-hari ini berhentilah untuk sombong. Sebab orang yang merasa bahwa semua terjadi karena semata-mata itu karena pekerjaannya, kerja kerasnya, itu Tuhan gak suka, saudara-saudara. Ayat 11, Tuhan tidak senang dengan orang yang mengandalkan kekuatannya, tapi Tuhan senang dengan orang yang berharap akan kasih setianya. Saya percaya hanya mereka yang mengandalkan Tuhan yang akan diberkati dan dipakai Tuhan hari-hari ke depan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, dalam renungan firman Tuhan hari ini, dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya ke-25, terjadi kondisi di mana akan terjadi peperangan antara Israel melawan bangsa Midian, saudara-saudara. Dan ketika seorang hakim yang namanya Gideon mengumpulkan tentara Israel berjumlah 30.000, Alkitab berkata ada 30.000 pasukan orang Israel yang siap untuk melawan bangsa Midian. Tetapi ketika mereka mulai berjalan, Tuhan berkata bahwa ini terlalu banyak. Kalau jumlah ini seperti ini, maka kemudian kalau terjadi kemenangan, maka tentara Israel akan berkata ini karena kami kuat dan sebagainya. Itu sebabnya Tuhan berkata nggak boleh. Lalu kemudian Gideon bertanya kepada mereka, kalau ada yang takut dan gentar silakan pulang. Dan 20.000 orang dari 30.000, 20.000 orang mereka takut dan gentar dan kemudian mereka pulang. Sisa 10.000. Gideon berpikir bahwa 10.000 ini sudah pantas untuk bisa berperang. Tetapi Tuhan berkata tidak. 10.000 terlalu banyak. Suruh mereka turun dan minum. Dan ketika mereka minum, hanya 300 orang yang minum dengan menghirup seperti anjing, saudara-saudara. Yang sisanya, begitu banyak orang juga pulang. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan, dengan 300 orang Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Hanya 300 orang agar supaya
tidak ada yang memegahkan diri. Kemenangan itu bukan karena kekuatan dan kegagahan mereka. Kita harus belajar bahwa kemenangan yang terjadi sampai hari ini itu karena ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan sedang menunjukkan kepada Gideon dan bangsa Israel bahwa kemenangan yang kemudian terjadi melawan bangsa Midian dengan 300 orang itu sebenarnya itu impossible secara logika manusia. Tapi Tuhan mau tunjukkan kepada mereka bahwa kemenangan bisa terjadi sekalipun itu impossible, sekalipun itu tidak mungkin secara logika. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, kalau tangan Tuhan yang turun, maka yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa kita semua punya understanding yang benar tentang setiap kemenangan yang ada dalam hidup kita. Sesungguhnya kemenangan yang terjadi dalam hidup kita itu karena ada tangan Tuhan yang ada di atas kehidupan kita. Nah saudara-saudara, sekali lagi, kenapa Tuhan memilih 300 orang yang meminum dengan cara menghirup seperti anjing? Mereka itulah yang kemudian berperang. Nah bagaimana sifat anjing? Mari kita lihat sifat anjing saudara-saudara. Sifat anjing itu setia kepada tuannya. Nah itulah yang Tuhan cari hari-hari ini. Tuhan cari hari-hari ini. Tuhan mencari orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu mencari Dia. Tuhan mencari orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat sandaran hidupnya, tempat dia berlari, bukan mengandalkan kekuatannya, tapi mengandalkan Tuhan semata-mata. Orang-orang seperti ini akan Tuhan ubah dari lembah air mata menjadi mata air kehidupan. Yang percaya katakan amin. Nah, tadi saya menyanyikan pujian di awal. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau selamanya. Tak ada andalanku selain Yesus. Biarlah hanya Yesus yang menjadi andalan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang mari kita lihat dengan cepat 3 senjata yang dipakai Gideon dan tentara Israel sebagai petunjuk Tuhan, atas petunjuk Tuhan. Dan inilah yang membuat Gideon mengalami kemenangan. Nah 3 senjata itu yang dipakai Gideon saudara-saudara. Nah Tuhan minta supaya untuk kita mengalami kemenangan besar hari-hari ke depan, kita juga akan memperhatikan 3 senjata petunjuk Tuhan kepada Gideon dan tentara Israel. Yang pertama buyung. Buyung kosong. Bukan cuma buyung, tapi buyung kosong. Nah, saya waktu berdoa, saudara-saudara, apa arti buyung kosong? Saudara-saudara, kita harus rela mengosongkan diri. Buyung kosong, itu bicara mengenai hidup kita yang kosong. Kita harus rela mengosongkan diri kita dan tidak memegahkan diri. Buyung kosong itu tidak boleh, artinya kita tidak boleh memegahkan diri, kita tidak boleh sombong. Tuhan tidak suka kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sekali lagi, Tuhan tidak suka kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ayo hari-hari ini mari kita belajar untuk selalu menjadikan Tuhan andalan hidup kita. Hidup kita hanya mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan ada pujian yang diambil dari kitab Yeremia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hanya orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati. Hari-hari ini saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengosongkan dirinya, yang tidak menepuk dada dan berkata ini semua karena saya. Orang-orang yang sombong akan jatuh, tapi orang-orang yang merendahkan diri akan diangkat dan dipakai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Buyung kosong artinya kita sudah tidak bisa lagi menggunakan cara yang lama, tapi Tuhan akan memberikan kepada kita cara-cara yang baru. Ke depan saudara-saudara, mari kita belajar mengosongkan diri kita dengan cara buyung yang lama. Buyung yang lama harus kita hancurkan. Kehidupan yang lama harus kita hancurkan. Dan mari kita muncul dengan kehidupan yang baru yang menyenangkan hati Tuhan. Rasul Paulus, seorang yang begitu jahat. Tapi kemudian ketika dia bertemu dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan membuat matanya buta. Dan setelah itu semua selesai, Alkitab menjelaskan kepada kita, hidupnya berubah. Dari seorang penganiaya orang Kristen menjadi seorang yang begitu bergairah, militan memberitakan Injil. Saya berdoa, biarlah buyung hidup kita yang kosong ini, hidup kita ini harus dikosongkan, dipecahkan. Hidup yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hanya Tuhan andalan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, senjata yang kedua obor. Obor itu artinya ada api, saudara. Roh kita harus menyala-nyala. Hari-hari ini senjata yang kita gunakan selain buyung kosong yang dipecahkan, kesombongan kita pecahkan. Semua kemampuan dan kebolehan yang selama ini kita andalkan, kita pecahkan dan kita andalkan Tuhan. Yang kedua, setelah itu maka kemudian roh kita harus menyala-nyala.
Senjata kedua, roh kita harus menyala. Kita harus agresif dan antusias. Roh kita harus menyala setelah buyung dihancurkan, maka roh kita harus menyala. Nah, saudara-saudara, dalam proses peremukan, banyak orang, kalau kita melihat Rasul Paulus dan banyak tokoh-tokoh yang lain, setelah mereka diremukan dari kesombongan, maka mereka diangkat Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya berdoa hari-hari ke depan, mari kita jaga roh kita. Mari kita makin hari makin antusias, roh kita makin menyala-nyala, makin mengandalkan Tuhan, makin bergairah di dalam Tuhan. Yang ketiga, senjata yang ketiga adalah sangkakala. Sangkakala berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. So, hari-hari ini mari kita tingkatkan doa pribadi kita. Mari kita tingkatkan mesbah keluarga kita. Mari kita suka membaca firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan setiap hari ada pujian dan penyembahan yang keluar dari hidup kita. Dari rumah kita akan ada dupa yang harum karena ada pujian dan penyembahan yang selalu kita naikkan kepada Tuhan. Saya percaya lewat 3 senjata yang menjadi petunjuk Tuhan bagi Gideon, kalau kita lakukan, maka saya percaya di hari-hari yang sukar ini kita akan muncul sebagai pemenang. Sekalipun bangsa Midian yang besar sekalipun dapat dihancurkan, dikalahkan bukan dengan senjata perang, lembing dan tombak, tapi hanya dengan buyung kosong, dengan obor dan sangkakala. Saya berdoa, kemenangan sekarang ada di tangan kita. Yang percaya katakan amin. Jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Di depan kita sepertinya ada musuh yang besar. COVID-19 begitu menakutkan. Tapi dengar, ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan takut, jangan gentar. Ada Tuhan beserta dengan kita. Doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Di dalam nama Yesus, setiap anak-anakmu yang mendengar firman ini dengan roh yang terbuka, dengan roh yang menyala-nyala, mereka semua diberkati. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.